Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Ageng Prakoso. Saya mengajar mata kuliah bisnis global di Universitas Muhammadiyah Malang. Di mata kuliah bisnis global ini terdiri dari 4 CPL dan 2 CPMK serta turunannya 4 sub CPMK. CPL yang pertama adalah menginternalisasi nilai-nilai kemuhammadiyahan, Pancasila, kemudian kewarganegaraan dalam kehidupan personal, serta sosial dan pekerjaan. Kemudian pada CPL kedua, yaitu menguasai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keterkaitan antara ketiga aspek tersebut, di mana dalam konteks tetap dalam konteks hubungan internasional. Kemudian CPL yang ketiga, mampu menerapkan komunikasi yang efektif, kolaborasi, pemikiran yang logis, kritis, dan kreatif, inovatif, dan dalam pemanfaatan data teknologi. Serta mampu mengolah pengembangan ilmu pengetahuan dalam hubungan internasional. Kemudian CPL yang keempat, yaitu mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dari negosiasi, diplomasi, kemudian mediasi, fasilitasi, dan kegiatan hubungan masyarakat, serta menganalisis kebijakan negara serta permasalahan internasional. Kemudian capaian pembelajaran di mata kuliah ini yaitu CPMK yang pertama, memahami fenomena bisnis global yang dinamis serta hubungannya dengan aspek politik dan hukum internasional. CPMK yang kedua yaitu mengaplikasikan bisnis global dalam melihat potensi bisnis daerah sebagai peluang bisnis global. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yang pertama yaitu memahami dasar pengetahuan tentang bisnis global dan teorinya. Kemudian sub CPMK yang kedua yaitu memahami politik bisnis dan politik industrialisasi. Sub CPMK yang ketiga yaitu menganalisis fenomena bisnis global berdasarkan jenis, strategi, hukum, dan prakteknya. Kemudian sub CPMK yang terakhir yaitu adalah mengaplikasikan potensi bisnis daerah menjadi peluang bisnis global. Sekian, terima kasih. Berikut adalah kuliah bisnis global. Ya, sebelum memulai kelas, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi ya, mata kuliah kita, di mana menjelaskan kembali bahwa bisnis global itu adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman ya kepada mahasiswa ya khususnya terkait dengan hakikat bisnis global. Nah, pemahaman tersebut itu diarahkan sesuai dengan paradigma ekonomi politik global. Nah, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan peran dinamika sosial politik di level global yang dapat mempengaruhi peluang maupun kinerja bisnis suatu komoditas. Ya, baik itu diperankan oleh bisnis negara maupun private atau swasta. Nah, kemudian mata kuliah dirancang berbasis proyek agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam berpikir strategis dan mengevaluasi peluang-peluang bisnis suatu komoditas lokal yang diarahkan menuju pasar global. Mungkin itu. Ya. Kemudian kita akan mulai kelas. Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Sebelum kita memulai kelas, langkah lebih baiknya kita berdoa sejenak, ya, meminta kemudahan dalam menyerap ilmu hari ini.
Silakan berdoa mulai. Nah, di bisnis global ini kita punya 4 CPL dan 2 CPMK dan 4 sub CPMK, di mana masing-masing kita akan masukkan ya nilai-nilai 4 CPL tersebut, ya 2 CPMK dan sub CPMK-nya. Nah, apa saja dalam mata kuliah ini kita bisa memberikan apa yang menjadi materi hari ini ya di awal itu adalah masuk dalam CPL sub CPMK 1. Nah, apa itu sub CPMK 1? Yaitu memberikan pengantar ya, memahami terkait dengan dinamika bisnis global ya, yang memiliki keterkaitan dengan politik dan hukum internasional. Ketika kita berbicara tentang bisnis global, ya, Anda tentu memahami terkait dengan multi aktor, ya, keterkaitan multi aktor, ya, di mana banyak aktor-aktor yang terlibat. Anda tidak hanya berbicara tentang aktor state, tetapi juga Anda berbicara banyak justru di non state aktornya. Nah, dalam mata kuliah bisnis global, ya, kita berbicara kali ini ya, di pertemuan ini kita berbicara tentang global perspektif dan sejarahnya. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan mengabsen teman-teman dulu lihat kehadiran kali ini. Ages Kudiayu, Rizka Maulina, Subhal Raditya, Adam Kayan, Rahmat Hidayat. Baik. Oke. Mungkin sebagai penyegaran, kira-kira dalam benak teman-teman semua, ya, apa sih yang mungkin akan kita bahas terkait dengan bisnis global? Apa yang Anda ketahui tentang bisnis global? Ya, Rara? Kegiatan ekspor impor. Oke. Ada kegiatan ekspor impor, itu juga menjadi salah satu metode dalam PJBL, ya, pembelajaran project based learning yang nantinya akan kita selesaikan selama 1 semester. Nah, itu ada ya, namanya pemetaan potensi wilayah menjadi potensi ekspor, ya, menjadi komoditas global. Itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang apa sih pentingnya ya bisnis global sebagai analisis dasar, kira-kira apa pentingnya bagi Anda bisnis global itu? Ya, boleh Rara. Oke, potensinya masih sangat luas ya terkait dengan urgensi kehidupan. Mungkin yang jauh lebih dekat lagi terkait dengan bisnis global. Ya, ya, Neva. Ya, silakan. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang urgensi bisnis global, ya, di mana kita itu sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas bisnis global.
Kenapa sangat dekat? Ya, ketika kita berbicara, kalau sebelumnya Anda berbicara tentang perspektif dalam hubungan internasional, Anda berbicara tentang realis, Anda berbicara tentang liberalis, Anda berbicara tentang marxis, konstruktivis, ya sesuatu hal yang mungkin tidak dekat dalam kehidupan Anda. Kalau dalam konteks realis, Anda tidak berada dalam pusaran perang, tapi dampaknya itu akan bisa masuk dalam bisnis global. Begitupun jelas kalau dengan liberalis, ya, karena liberalis juga menjadi dasar dari munculnya aktivitas bisnis global. Ya, Anda pernah nggak sih berada di pusaran bisnis global? Menjadi subjek kah? Atau menjadi objek? Sayangnya kita, kebanyakan, sebagian besar dari kita, itu menjadi objek dari bisnis global. Ada yang tidak tahu dengan semua brand ini. Sangat familiar ya, ketika kita berbicara tentang bisnis global, mereka adalah aktor dari bisnis global. Kita berbicara non-aktor dulu. Ya. Non-aktor state. Ya, non-state actor, sorry. Nah, kalau kita berbicara non-state actor, ya, mereka lah yang menguasai pasar. Indonesia menjadi salah satu pasar, ya, dari ini semua. Kalau misalnya ada yang tidak tahu dari semua logo ini, ada yang tidak tahu, 7-Eleven yang pernah eksis ya di seluruh Indonesia, tapi sekarang hanya di beberapa daerah saja karena tidak sanggup bersaing dengan retail domestik, retail lokal. Ya, kemudian ada jelas Starbucks. Ya, walaupun Anda tidak pernah ke Starbucks, tapi setidaknya tahu ya aktivitas Starbucks. Ya, ngapain? Ya, minum kopi. Masalahnya brand internasional, ya brand global, tetapi menggunakan, jangan salah, kebanyakan beans dari Starbucks itu juga adalah beans domestik. Nah, nanti disinilah project Anda ya, untuk selama 1 semester ke depan memetakan potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai produk global. Kopi itu menjadi produk global yang dibawa oleh Starbucks. Starbucks itu investasi ya kepada petani-petani yang ada di beberapa daerah yang menghasilkan kopi. Ada petani Temanggung, ya, ada petani Bali, ya, semua modalnya diinvestasikan oleh Starbucks untuk mereka mendapatkan produk kopinya. Nah, inilah yang disebut sebagai monopoli pasar. Ya, ini yang disebut sebagai monopoli pasar. Sehingga ya kita menjadi objek sementara. Bagaimana kita mentransfer dari objek, kita menjadi objek, kita bisa menjadi subjek, menjadi pelakunya. Ya, bagaimana caranya? Beberapa dari mereka itu melakukan open share saham, ya, listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi ketika misalnya Anda sudah mulai menginvestasikan pendapatan Anda, tabungan Anda, ya, Anda juga ambil bagian dari mereka. Oke, silakan Anda analisa ya, dengan cepat, ya, berbicara tentang dunia ya, secara pandangan, ya, mulai melihat adanya perubahan. Nah, itu kata kuncinya. Ya, perubahan menjadi kata kunci. Silakan buat analisa secepat mungkin terkait dengan tabel berikut. Ya, Dima. Oke, sektor teknologi, sektor IT dari tahun era 2016. Oke,
Mungkin ada lagi? Deva mungkin? Ya. Jika kita kembali ke tahun 2006 itu mungkin teknologi masih belum berkembang seperti saat ini Pak, sehingga mungkin masih berkembang di sektor-sektor seperti minyak gas, kemudian finansial dan lain sebagainya. Kemudian seiring berkembangnya zaman, di mana teknologi semakin berkembang, terutama dari sektor teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi mungkin Pak, sehingga pada tahun 2016 Apple, Alphabet, Microsoft ini mendominasi sektor tersebut Pak. Oke, good. Oke, dua analisa yang padat, ya, tapi menjawab. Sehingga ketika kita berbicara tentang bagaimana perusahaan-perusahaan dunia itu melakukan kapitalisasi pasar. Nah, ini adalah perusahaan yang sebagian besar mereka melakukan ekspansinya baik itu di negara berkembang maupun di negara maju. Ada perubahan yang sangat signifikan yang tadi sudah dianalisa. Dalam satu dekade, ya di tahun 2000 hampir dua dekade ya, hampir dua dekade. 2006 sampai 2016 satu dekade ya berarti itu banyak perubahan yang cukup signifikan karena perusahaan-perusahaan tambang mining itu digantikan oleh perusahaan-perusahaan IT, ya, teknologi informasi yang sangat berkembang dengan sangat pesat. Nah, kemudian kita berbicara tentang perdagangan. Jika kita kaitkan ya, dengan beberapa penelitian saya, maka Anda bisa melihat ya, di beberapa karya saya ya, di dalam jurnal. Ya, ini ada jurnal kolaborasi. Ya, melihat eksistensi bisnis global itu bisa Anda lihat, misalnya dalam perdagangan internasional itu adalah kebutuhan global. Nah, kebutuhan global tentang apa? Tentang esensi dari tambang. Ya. Nah, tambang itu menjadi salah satu komoditas global, ya, seperti salah satunya adalah batu bara. Nah, penelitian kami ya, terkait dengan bisnis global, ya, bahwa Indonesia itu memiliki peran yang cukup penting, cukup sentral ya, di waktu-waktu tertentu. Ya, dia mampu untuk menguasai atau mengendalikan pasar, market. Bukan mengendalikan, tetapi mendapatkan keuntungan dari hasil kenaikan harga batubara dunia. Kenapa? Karena pada saat itu posisi perang Rusia dan Ukraina itu membuat energi gas di Eropa menjadi tidak tersuplai, ya, kebutuhan energi di Eropa berkurang, ya, kurang 65%, ya, sehingga membuat energi di Eropa itu harus tetap terpenuhi. Melalui apa? Menghidupkan kembali sumber-sumber energinya, ya, seperti PLTU. PLTU dari mana? Berarti PLTU itu dari batu bara. Ketika kita batu bara, kemudian Australia juga tidak sedang berproduksi ya, karena terhambat dengan musim. Kemudian Cina juga, walaupun kita tahu bahwa Cina itu sebagai produsen dari batu bara terbesar di dunia, tetapi dia juga sebagai pengguna batu bara terbesar di dunia. Yang paling memungkinkan adalah batu bara dari Indonesia, sehingga batu bara Indonesia itu menjadi bisnis yang sangat baik ketika masa perang Rusia dan Ukraina. Nah, inilah yang membawa harga batu bara terbang ya mencapai 400 US dollar per metrik ton. Ya, ini adalah menjadi bisnis yang sangat potensial ya, bagi para pemilik konsesi tambang tentunya. Di awal tahun 2023 ya, awal 2022
itu batu bara Indonesia sempat dihentikan oleh Kementerian Pertambangan. Kenapa? Karena para produsen batu bara tidak lagi mensuplai untuk kebutuhan nasional, padahal mereka punya obligasi pemenuhan kebutuhan nasional dulu. Karena lebih untung kalau dalam prospek bisnis, lebih untung menjual keluar dengan harga pasar 400 US dollar per metrik ton. Dari secara bisnis lebih menguntungkan ke ekspor. Sehingga berbondong-bondonglah produsen kirim keluar. Nah, ini ketika kita berbicara meliputi bisnis global ya tentang perdagangan. Nah, kemudian kita berbicara tentang perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu juga menjadi salah satu bisnis mungkin tidak hanya di negara-negara berkembang ya, tetapi bisnis manufaktur itu juga dibutuhkan oleh negara-negara maju ya, untuk mengembangkan bisnis mereka di negara-negara yang memang menyediakan sumber daya seperti sumber daya alam sebagai bahan baku, tentunya juga sumber daya manusia ya, sebagai pekerja ya, khususnya pekerja dengan upah yang lebih murah dari negara home country-nya ya, perusahaan tersebut. Anda juga bisa melihat penelitian saya ya, dengan Raffi dan Prasojo, dengan Haru Prasojo di tahun 2023, kami melihat bahwa perusahaan manufaktur salah satunya adalah perusahaan rokok. Nah, kalau Anda memahami perusahaan rokok, itu adalah perusahaan yang memang memiliki keuntungan yang cukup besar. Ya, makanya industri rokok di Indonesia itu masih sangat baik ya pertumbuhannya. Nah, permasalahannya kami juga mendeteksi bahwa industri rokok itu terguncang karena adanya regulasi tentang FCTC. Nah, FCTC ini adalah konvensi untuk meminimalisir atau meniadakan penggunaan rokok ya, yang dirilis oleh WHO. Indonesia itu menandatangani ratifikasi tersebut. Upayanya apa? Untuk meminimalisir perokok ya, atas dasar kesehatan. Nah, sehingga dinaikkanlah cukai rokok. Nah, dinaikkan cukai rokok, akhirnya Indonesia ini menghadapi dilema yang cukup besar. Ya, dilema yang cukup besar yaitu apa? Pendapatan cukai rokok ya, negara itu sangat besar juga. Dan akhirnya itu berdampak kepada investor. Bisnisnya sudah masih menguntungkan atau tidak ya di host country yang mereka investasikan ya melalui foreign direct investment atau FDI. Nah, inilah yang menjadikan dilematis Indonesia ketika Indonesia melalui regulasinya menaikkan cukai, maka justru akan berdampak besar terhadap industri rokok. Seperti di petani tembakau. Petani tembakau ini sekarang sudah tidak lagi berjaya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi hasil tembakaunya, ya, hasil produksinya itu dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan rokok besar. Karena perusahaan rokok besar sekarang sudah mengalami guncangan. Ya, karena produsen di Indonesia mengalami dilematis ya, ketika beli rokok mereka harus mengeluarkan uang yang cukup besar sehingga rokok ini menjadi sangat tidak terjangkau ya, rokok yang kita lihat ya, konvensional itu ya, dan tersaingi oleh justru malah sekarang yang berkembang adalah industri-industri rokok yang non cukai. Nah, inilah dilematis yang dihadapi oleh Indonesia ya, terkait dengan industri rokok. Nah, kemudian bisnis global berikutnya adalah industri jasa. Di penelitian saya ya, tahun 2023
Nah, saya menulis sendiri terkait dengan bagaimana branding Wonderful Indonesia ya terkait dengan harmonisasi kebijakan pariwisata dari UNWTO ya, United Nations World Tourism Organization ya diadopsi oleh pemerintah. Ya, pemerintah sebagai aktor-aktor nasional ya, yang direkomendasikan untuk bisa mengadopsi regulasi-regulasi internasional. Untuk apa? Menyamakan persepsi. Oh, kebutuhan internasional, kebutuhan wisatawan-wisatawan asing kalau dalam industri jasa, ya, pariwisata itu kan adalah industri jasa yang tidak membutuhkan sesuatu yang dieksploitasi, tidak seperti tambang ya, tidak seperti tambang. Nah, pariwisata justru ketika kita memberdayakan, merawat industri pariwisata ya atau objek wisata, maka itu adalah menjadi aset yang cukup baik. Ya, dan itu menjadi kontribusi yang positif bagi pemasukan negara. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Reva mungkin? Deva. Baik Deva, silakan. Jadi bahasanya Indonesia ini kan memang kaya akan komoditas Pak. Dan mungkin pada saat kita tadi sudah mempelajari soal sejarah, kita mengetahui bahasanya memang komoditas ini menjadi daya tarik. Lalu mereka monopoli melalui penjajahan Pak. Lalu seperti apa Pak bentuk monopoli komoditas pada saat ini? Mengingat bahwasanya memang di kampung halaman saya juga memiliki banyak komoditas seperti cengkeh, tembakau, kopi dan lain sebagainya. Saya ingin istilahnya spoiler sedikit lah Pak sebelum kita langkah belajar lebih lanjut mengenai mata kuliah ini. Jadi kira-kira apakah ada bentuk monopoli model sekarang Pak begitu mengenai komoditas ini itu sendiri? Terima kasih banyak Pak. Baik, ketika kita berbicara tentang monopoli dagang, ya ini bentuk realis ya kalau kita berbicara tentang monopoli ya, neorealisnya. Memang banyak perusahaan-perusahaan asing itu memonopoli komoditas nasional di Indonesia. Karena memang mereka punya nilai yang cukup strategis di pasar global. Monopoli itu menjadi sebuah keniscayaan. Pasti mereka ingin menguasai ya komoditas-komoditas tersebut dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita berbicara tentang tembakau, kita berbicara tentang cengkeh, itu adalah dua bahan baku untuk apa? Yes, untuk rokok. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mungkin tidak hanya ini ya, tidak hanya tembakau ya, karena biasanya tembakau itu sudah dimonopoli oleh tadi perusahaan-perusahaan rokok nasional. Ya, tembakau itu pasti larinya ke rokok. Jadi perusahaan-perusahaan domestik, misalnya seperti Sampurna itu kan juga sebelumnya perusahaan Philip Morris. Ya, perusahaan asing yang kemudian mereka membuka manufakturnya di Indonesia karena pasar Indonesia terkait dengan rokok itu sangat besar. Jadi kalau Anda memetakan potensi itu dan Anda punya kesempatan untuk memetakan cengkeh itu dalam rangka untuk membebaskan petani lokal ya, terkait dengan monopoli perusahaan-perusahaan besar itu, ya kita harus melakukan banyak pendekatan terhadap petani. Jadi bisnis lokal bisnis global ini kita tidak hanya melihat sesuatu yang besar di sana, tapi kita lihat elemen di hulunya. Begitu Deva? Ya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.